Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rekan dakta yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan dan aktivitas kehidupan kita. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya. Anak hukum pila Muhammad Hussein ditemani oleh Mas Bagus akan menemani rekan dakta semua dalam kajian malam, kajian Sirah Nabawiyah hingga di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Rekan dakta yang dirahmati Allah, di kesempatan malam hari ini kajian kita akan membahas terkait dengan hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah, salah satu negeri di benua Afrika yang sekarang menjadi negara Ethiopia dan Sudan, berbatasan dengan Sudan, negara Ethiopia. Dan rekan dakta yang dirahmati Allah, telah kita bahas bersama sebelumnya bahwa tekanan demi tekanan dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy sejak tahun keempat hingga tahun kelima kenabian. Tekanan demi tekanan tidak pernah berhenti dilakukan oleh orang kafir Quraisy baik terhadap diri Nabi maupun kepada para sahabat. Jadi para sahabat pun banyak di antara mereka yang mendapatkan tekanan, terutama mereka-mereka yang secara sosial itu dikenal sebagai kaum mustad'afin, yaitu orang-orang yang lemah, baik para budak ataupun mereka yang termasuk fuqara wal masakin. Maka melihat kenyataan yang terjadi itu, rekan dakta yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW sebagai pemimpin tentu akan mencari jalan keluar dari permasalahan yang ditemui dan dihadapi oleh para sahabat. Memang itulah salah satu tugas pemimpin adalah menjadi problem solver, menjadi pemimpin untuk mencari jalan bagaimana keluar dari setiap problem yang dihadapi oleh kaumnya atau masyarakatnya. Dan tentu mencari jalan keluar ini tanpa harus mengorbankan akidah dan syariat, karena tidak mungkin Rasulullah SAW itu menghalalkan segala cara. Tentu beliau akan mencari cara dan jalan yang tidak bertentangan dengan akidah dan syariat. Maka salah satunya adalah bagaimana cara mencari tempat yang aman dari gangguan orang-orang musyrik itu. Jadi Rasulullah berpikir bagaimana mencari tempat yang aman bagi para sahabat dari gangguan orang-orang musyrik, dan sekaligus untuk mencari tempat sebagai bagian daripada dakwah Islam. Jadi bagian daripada dakwah Islam selain berdakwah ke Mekah. Dan para sahabat sebenarnya, rekan dakta yang dirahmati Allah, senantiasa bersabar. Apa yang mereka hadapi, baik tekanan, siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, mereka adalah orang-orang yang bersabar terhadap takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka adalah generasi yang terbaik umat ini. Sampai Nabi bilang, khairun nas qarni, summa ladina yalunahum, summa ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia atau generasi itu adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat.
yang mereka hidup bersama dengan Nabi dan menghadapi ujian serta cobaan yang sangat luar biasa. Dan mereka bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, sebenarnya keluarnya para sahabat nanti untuk hijrah ke Habasyah itu sebenarnya sudah ada sinyal di dalam surat Al-Kahfi, di mana Allah menurunkan surat Al-Kahfi ini dan termasuk surat Makkiyah. Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakpuri dalam kitab beliau Rahiqul Makhtum, beliau menyebutkan bahwa di antara ibrah yang bisa diambil dari turunnya surat Al-Kahfi, di antaranya adalah bahwa kisah Ashabul Kahfi yang berhijrah, meninggalkan negerinya karena agama. Lalu kemudian yang kedua kisah Nabi Khidir dan Musa, di mana Nabi Musa pergi meninggalkan negerinya untuk belajar. Demikian pula yang ketiga adalah kisah Dzulkarnain yang berkelana antara timur dan barat mengelilingi dunia. Maka itu adalah merupakan isyarat tentang hijrahnya orang-orang terdahulu, keluarnya mereka dari negeri mereka sendiri. Yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfi, itu adalah salah satu cara bagaimana mereka keluar hijrah dari tempat negeri mereka untuk mencari tempat yang aman, untuk mempertahankan agama. Kalau Nabi Musa keluar dari negerinya, tempat tinggalnya untuk bertemu dengan Khidir, untuk memperdalam ilmu agama. Kalau Dzulkarnain keluar dari negerinya untuk apa? Menebarkan dakwah, mengajak orang kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah salah satu isyarat bahwa kaum muslimin tidak hanya kemudian berkutat dan berdakwah di Mekah saja. Ada pilihan bagi mereka untuk keluar dari Mekah. Hanya kemudian mencari di mana tempat yang aman, tempat yang pas untuk kemudian menjadi tempat berlindung dan berdakwah bagi kaum muslimin di zaman itu. Nah, bukan hanya di dalam surat Al-Kahfi, rekan dakta yang dirahmati Allah. Sebenarnya di dalam surat Az-Zumar ayat ke-10 itu ada sinyalemen terkait dengan hijrah, itu keluar dari negeri Mekah. Dalam surat Az-Zumar ayat 10 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadilladzina amanu taqaw rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab." Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu sangat luas. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Maka ada kalimat wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas, menunjukkan bahwa bumi Allah itu bukan hanya Mekah. Nah, dari ayat ini rekan dakta yang dirahmati Allah, maka karena bumi Allah ini luas, maka selayaknya kita mencari tempat yang aman untuk menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Sampai akhirnya Nabi SAW menemukan salah satu negeri yang tampaknya aman untuk tempat berlindung para sahabat. Meskipun Nabi tidak berangkat. Yaitu tersebutlah sebuah negeri namanya Habasyah. Negeri yang berada di sebuah benua Afrika. Yang kalau mereka ingin menuju ke sana, mereka harus melewati Laut Merah itu, laut yang sangat luas. Lalu kemudian pertanyaan, kenapa kemudian yang dipilih adalah negeri Habasyah dari sekian banyak negeri-negeri yang ada di Jazirah Arab ataupun yang ada di sekitar-sekitar Jazirah Arab? Alasannya adalah karena terungkap dalam satu riwayat di mana Ibnu Hisham menyebutkan di dalam kitab sirah beliau itu, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kaum muslimin, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah, fa inna biham malikan la yujlamu indahu ahada. La yujlamu indahu ahad, wa hiya ardu sadqi. Hatta yaj'alallahu lakum farajan mimma antum fihi." Kata Nabi SAW, sebaiknya kalian pergi ke negeri Habasyah.
Karena di sana ada seorang raja yang adil. Di dalam kekuasaannya tidak ada seorang pun boleh dianiaya. Di sana adalah bumi kejujuran sampai Allah memberikan jalan keluar kepada kalian. Maka terungkaplah dalam hadis ini bahwa alasan kenapa Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk pergi ke negeri Habasyah. Karena kata Nabi, فَإِنَّ بِهَا مَالِكًا لَا يُجْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ. Karena di negeri tersebut ada seorang raja yang adil. Seorang raja yang adil. Yang tidak boleh ada seorang pun yang dianiaya. Yang tidak boleh seorang pun itu dianiaya di negeri tersebut itu. Meskipun rajanya berbeda agama. Namun ada salah satu sisi kebaikannya di mana raja tersebut tidak akan berbuat zalim dan tidak akan membiarkan orang terzalimi. Kenapa? Karena rajanya dikenal sebagai raja yang adil. Nah, Rasulullah SAW itu menganalisa dan analisanya sangat baik sekali dan tajam sekali, di mana beliau melihat ada peluang bagi para sahabat untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Karena satu kelebihan negeri ini adalah dipimpin oleh seorang raja yang adil, yang tidak akan menzalimi siapapun yang berada di tempat tersebut itu. Maka rekan dakta yang dirahmati Allah, inilah ketajaman berpikir Nabi SAW. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu memiliki wawasan yang sangat luas, pengetahuan yang sangat baik terkait dengan negeri-negeri dan para pemimpinnya itu. Dan yang kedua rekan dakta yang dirahmati Allah, Habasyah ini adalah negeri yang makmur. Jadi kalau ada pertanyaan alasannya kenapa dipilih adalah negeri Habasyah. Negeri Habasyah ini adalah termasuk negeri yang makmur. Kalau sekarang kita melihat Afrika itu, negeri Afrika dianggap sebagai negeri terbelakang gitu. Atau dianggap sebagai negara yang sumber kemiskinan, apalagi pernah terjadi di Ethiopia itu kelaparan yang sangat luar biasa. Sebenarnya rekan dakta yang dirahmati Allah, mereka itu dahulunya adalah negeri-negeri yang sangat makmur. Lalu karena sebagian besar negeri Afrika itu adalah Muslim, maka ketika terjadi penjajahan, terjadilah pemiskinan terhadap negeri-negeri Afrika. Karena sebagian besar itu, negeri Afrika itu adalah Muslim. Negeri Sudan, negeri Mesir juga itu termasuk adalah Afrika. Dan rata-rata mereka adalah beragama Islam. Sampai kemudian datanglah penjajah yang memiskinkan negeri mereka. Maka kalau kita lihat ternyata kenapa Nabi memilih negeri Habasyah? Karena memang negerinya makmur. Negerinya maju pada saat itu. Dan termasuk di antara negeri yang dijadikan sebagai tujuan untuk berdagang kaum Quraisy. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu dahulu, orang-orang Quraisy itu ketika mereka berdagang salah satu tujuannya adalah negeri Syam, negeri Yaman, dan termasuk negeri Habasyah. Negeri Habasyah ini adalah termasuk yang menjadi tujuan perdagangan kaum Quraisy pada saat itu. Jadi mereka adalah negeri yang makmur dan termasuk dikenal sebagai negeri yang besar. Dan negeri Habasyah ini memiliki hubungan dengan kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi karena sama-sama beragama Nasrani. Yang ketiga rekan dakta yang dirahmati Allah, kenapa yang dipilih itu adalah negeri Habasyah? Karena negeri Habasyah itu di luar Jazirah Arab, di luar pengaruh daripada orang-orang Quraisy. Sehingga orang-orang Quraisy itu tidak memiliki otoritas di negeri Habasyah, tidak memiliki kekuatan dan tidak bisa mengintervensi. Nah, itulah salah satu di antara kelebihannya negeri Habasyah itu. Jadi kenapa Nabi memilih negeri Habasyah? Karena orang-orang Quraisy tidak akan bisa mengintervensi. Dan mereka tidak punya otoritas untuk memaksa misalkan Raja Najasyi untuk memenjarakan kaum muslimin atau kemudian mengusir kaum muslimin dari negeri Habasyah itu. Mereka tidak punya otoritas. Nah, berbeda kalau kemudian kaum muslimin pindahnya di Jazirah Arab. Kalaupun masih di Jazirah Arab, orang-orang Quraisy itu masih memiliki otoritas itu. Otoritas keagamaan di mana mereka memiliki agama yang sama penyembah berhala di negeri Jazirah Arab tersebut. Dan orang-orang Quraisy kan dikenal sebagai suku yang memiliki pengaruh yang sangat kuat. Yang sangat kuat, masih dihormati dan termasuk
pengaruhnya sangat kuat di Jazirah Arab, Quraisy ini sebagai suku terkuat pada saat itu. Tapi kalau kemudian mereka keluar dari Jazirah Arab ke negeri Habasah, mereka nggak punya pengaruh. Sehingga mereka tidak akan bisa mempengaruhi kebijakan Raja Najasyi. Karena tak ada otoritas dan dari sisi agama mereka pun berbeda. Nah, kemudian yang keempat, rekan dakta yang dirahmati Allah, Habasah itu mayoritas penduduknya adalah beragama Nasrani. Nah, artinya apa? Ada kedekatan. Jadi ahlul kitab dengan Islam itu ada kedekatan meskipun berbeda. Gitu. Dan kita perlu pahami dengan benar bahwa agama Nasrani ada yang lurus di mana mereka tidak menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ada mereka-mereka yang lurus. Nah, termasuk nanti Salman Al-Farisi gitu. Kan termasuk sahabat yang beragama Nasrani gitu. Termasuk Warokoh bin Naufal yang membenarkan kerasulan Nabi Muhammad, orang yang pertama membenarkan kerasulan Nabi Muhammad, bahkan orang yang mengetahui bahwa yang mendatangi Nabi di Gua Hira itu adalah malaikat Jibril. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, bahwa agama Nasrani ini memiliki kedekatan dibandingkan dengan para penganut paganisme, yaitu penyembah berhala. Karena kalau Nasrani itu mereka mendapatkan kitab suci, disebut dengan ahlul kitab. Ada kesamaan, bahkan sebagian besar orang-orang Nasrani itu mengetahui tentang kerasulan Nabi Muhammad. Baik Yahudi dan Nasrani itu mereka sebagiannya mengetahui dan mengenal terkait dengan Rasul yang terakhir. Bahkan mereka mengenal Nabi Muhammad itu ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Mereka itu mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka itu. Jadi Nabi Muhammad SAW begitu sangat dikenal oleh orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasara dengan ciri-ciri kenabiannya itu. Dan inilah rekan dakta yang dirahmati Allah, di mana alasan Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke negeri Habasah. Dan Nabi juga memiliki pengetahuan baik tentang keadaan dan karakter masyarakat Habasah itu. Kenapa? Karena ada salah satu ibu asuh Nabi yang juga adalah budak dari peninggalan ayahnya itu Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Karena dia adalah budaknya Abdullah itu. Yang kemudian ketika Abdullah wafat, Aminah wafat, ayah dan ibunya Nabi wafat, itu mengasuh Nabi SAW. Jadi Ummu Aiman ini adalah orang yang mengasuh Nabi Muhammad SAW ketika masih kecil. Termasuk ketika ibunya wafat, pulang dari Madinah. Nah, Ummu Aiman inilah yang kemudian mengantarkan pulang. Ummu Aiman inilah yang kemudian membawa Nabi Muhammad SAW pulang ke negeri Mekah. Dan Ummu Aiman ini berasal dari negeri Habasyah. Maka negeri Habasyah itu tidak asing bagi Nabi. Kenapa? Karena Ummu Aiman, budak Nabi itu berasal dari negeri Habasyah. Sehingga sedikit banyak Nabi SAW mengetahui terkait dengan kehidupan dan karakter masyarakat Habasyah pada saat itu. Sehingga mengetahuinya. Nah, ini rekan dakta yang dirahmati Allah terkait dengan kenapa Nabi SAW memilih negeri Habasyah. Yang pertama adalah bahwa di negeri tersebut ada raja yang adil dan dikenal sebagai orang atau raja yang tidak berbuat zalim kepada siapapun. Yang kedua adalah bahwa negeri Habasyah adalah negeri yang makmur. Termasuk adalah negeri yang menjadi tujuan dagang orang-orang Quraisy. Yang ketiga, kenapa hijrahnya ke negeri Habasyah? Karena orang-orang kafir Quraisy tidak memiliki otoritas untuk mempengaruhi negeri Habasyah itu. Berbeda kalau kemudian di negeri Jazirah Arab. Nah, yang keempat, rekan dakta yang dirahmati Allah, negeri Habasyah itu mayoritas penduduknya adalah beragama Nasrani, termasuk rajanya itu. Raja Najasyi yang bernama Asomah beragama Nasrani. Sehingga sebenarnya memiliki kedekatan dengan Islam. Mereka sama-sama diberikan kitab dan mereka juga mengerti tentang kerasulan dan kenabian. Dan yang terakhir, Nabi mengerti, paham terkait dengan karakter dan kepribadian penduduk negeri Habasyah. Kenapa? Karena Nabi banyak belajar dari
Ummu Aiman yang merupakan budak ayahnya tersebut dan berasal dari negeri Habasyah. Nah, kemudian menjadi pertanyaan juga, apa alasan berhijrah itu? Alasan berhijrah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi yang dimaksud dengan hijrah itu adalah al-intiqal, berpindah itu. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu negeri ke negeri yang lain, dan tujuan utama hijrah di dalam agama itu adalah mempertahankan keimanan agar bisa menjalankan syariat agama dengan sebaik-baiknya. Maka itu diantara tujuan hijrah yang paling utama. Jadi kalau ada orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi karena urusan bisnis gitu, atau pekerjaan dan lain sebagainya, itu tidak termasuk hijrah. Tapi kalau berpindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, kenapa? Karena tujuan agama, karena dia ingin menjalankan agama, atau karena ingin berdakwah, maka ini adalah termasuk hijrah. Maka tidak semua orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu disebut hijrah. Makanya Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa hijrah itu yang pertama adalah hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mempertahankan agama atau untuk menjalankan syariat agama. Termasuk diantaranya adalah hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam agar kita bisa menjalankan syariat. Yang kedua, kalau kata Imam Ibnu Hajar, yaitu hijrah bersifat maknawi. Bersifat maknawi. Seseorang yang dahulunya adalah kafir lalu kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhijrah. Orang yang dulunya bermaksiat lalu kemudian bertaubat menjadi orang soleh, maka itu pun hijrah meskipun dia tidak berpindah tempat. Tapi dia hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Dia hijrah dari kekafiran kepada keimanan. Maka itu juga termasuk makna hijrah secara maknawi. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, apa alasan Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk hijrah? Yang pertama, sebagaimana diungkap oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya, bahwa salah satunya adalah menghindari tekanan kafir Quraisy. Ini yang paling menjadi alasan paling utama. Karena memang itulah kalau kita lihat kisah Ashabul Kahfi, para pemuda Kahfi itu keluar dari negerinya, mereka menyelamatkan diri untuk apa? Menghindarkan tekanan dari orang-orang kafir. Termasuk penguasa pada saat itu yang sangat keras terhadap orang yang berbeda agama. Sehingga Ashabul Kahfi keluar meninggalkan negerinya untuk apa? Mempertahankan agama. Sehingga alasan kenapa para sahabat berhijrah ke Habasyah itu adalah untuk menghindari tekanan kafir Quraisy. Kenapa? Karena mereka enggak aman. Susah menjalankan agama. Susah menjalankan agama. Bahkan ada di antara mereka yang terbunuh seperti Sumayyah, seperti Yasir, suaminya. Terbunuh dalam penyiksaan. Bahkan ada sahabat yang kemudian cacat, seperti Khobab bin Al-Arad. Itu. Maka salah satu cara untuk menghindari tekanan, menghindari penindasan, yaitu dengan cara berhijrah. Nah, sehingga kenapa Nabi SAW pilih ke Habasyah itu? Karena Nabi bilang, fa inna biha malikan la yujlamu indahu ahadun. Karena di dalamnya itu ada seorang raja yang tidak membiarkan seseorang itu terzalimi, tidak membiarkan seorang pun terzalimi. Maka rekan dakta yang dirahmati Allah, inilah alasan pertama kenapa para sahabat itu berhijrah. Dan hijrah itu adalah sebuah keniscayaan dari semenjak dahulu. Yang kedua adalah bebas beribadah tanpa khawatir diganggu itu. Karena salah satu tujuan agama itu adalah beribadah. Tujuan kita beragama ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tidak mampu atau tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mendapatkan gangguan, maka selayaknya kita mencari tempat yang aman untuk menjalankan ibadah tersebut. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, di mana mereka pergi ke Habasyah, diperintahkan oleh Nabi untuk pergi ke Habasyah dengan harapan mereka bisa beribadah, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus khawatir terhadap gangguan orang-orang kafir. Nah, yang ketiga alasan untuk berhijrah, rekan dakta yang dirahmati Allah, tidak lain tujuannya adalah untuk menyebarkan agama. Ini juga sangat penting.
Karena agama kita ini adalah agama dakwah. Maka dimanapun kita berada, hendaklah kita senantiasa berdakwah, mengajarkan Islam. Mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjauhkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara alasan dan tujuan berhijrah itu adalah menyebarkan agama. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka hijrah ke negeri Habasyah itu membuahkan hasil dari dakwah mereka. Apa buah dakwah daripada hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah? Yaitu Islamnya Raja Najasyi. Raja Najasyi itu masuk Islam. Raja As-Samah ini, Najasyi ini masuk Islam. Nah, ini buah daripada hijrah. Kenapa? Karena dakwah itu untuk menyebarkan agama. Dan yang keempat, rekan yang dirahmati Allah, alasan untuk berhijrah itu adalah untuk menjadi basis cadangan dakwah di samping Mekah. Sehingga kaum muslimin ini memiliki basis dakwah. Selain mereka berdakwah di Mekah, mereka berdakwah di Habasyah. Dan orang-orang yang berhijrah ke Habasyah itu bukan orang sembarangan, rekan-rekan yang dirahmati Allah. Kebanyakan di antara mereka adalah para pemuda dan orang-orang yang berasal dari keluarga terhormat itu. Para bangsawan seperti Utsman bin Affan, Ja'far bin Abi Thalib dan yang lainnya itu. Dan justru sebagian sahabat yang lemah mustad'afin itu enggak ikut karena hijrah ini butuh biaya yang sangat besar. Biaya yang sangat besar. Makanya yang ikut hijrah di Habasyah ini, hijrah ke negeri Habasyah, adalah mereka-mereka yang memang berasal dari kalangan menengah ke atas. Dan dikenal sebagai orang-orang yang terhormat itu. Orang-orang yang terhormat. Nah, rekan yang dirahmati Allah, sebelum kita memasuki perjalanan para sahabat ke negeri Habasyah, maka penting juga kita memahami sekilas tentang Najasyi. Siapakah Najasyi itu? Najasyi itu adalah gelar untuk Raja Habasyah. Kalau di Mesir dikenal dengan Fir'aun, kalau di Persia dikenal dengan Kisra, kalau di Romawi pemimpinnya itu dikenal sebagai Kaisar. Nah, kalau di Habasyah itu pemimpinnya itu rajanya disebut Najasyi. Nama aslinya Najasyi ini, Raja Habasyah ini nama aslinya adalah As-Samah bin Abjar An-Najasyi. Jadi As-Samah bin Abjar. Dan ayahnya dulunya adalah seorang raja. Ayahnya As-Samah ini adalah seorang raja di negeri Habasyah yang hanya memiliki seorang putra gitu. Jadi bapaknya itu hanya punya satu anak tunggal, namanya As-Samah, seorang diri. Sedangkan As-Samah ini punya paman juga dan memiliki banyak anak gitu. Hampir sekitar 10 gitu. Nah, ternyata rekan yang dirahmati Allah, ayahnya As-Samah ini, ayahnya Raja Najasyi ini, itu dikudeta. Kenapa? Karena para menteri itu menginginkan agar yang menjadi raja itu adalah pamannya. Sehingga kemudian para menteri ini bekerja sama dengan pamannya As-Samah itu untuk membunuh ayahnya As-Samah. Jadi mereka bekerja sama untuk membunuh raja, mengkudeta raja. Apalagi kemudian pamannya ini memiliki banyak anak, itu ada sekitar 10 putranya. Sehingga mereka tidak khawatir, para menteri tidak khawatir kalau kemudian pamannya itu meninggal, paling tidak mereka memiliki banyak putra. Akhirnya kemudian ayahnya As-Samah ini, Raja Habasyah ini, dikudeta oleh saudaranya sendiri atau pamannya As-Samah, bekerja sama dengan para menteri di kerajaan itu. Sampai kemudian akhirnya dibunuh dan kemudian As-Samah pun dibuang. As-Samah dibuang. Diasingkan. Sampai kemudian akhirnya karena ayahnya terbunuh, As-Samah dibuang, maka yang naik menjadi raja Habasyah pada saat itu adalah pamannya. Tapi ternyata usia pamannya itu tidak panjang. Sebentar ternyata. Usia pamannya itu ternyata sebentar, tidak panjang usianya. Sampai kemudian akhirnya
harus digantikan karena wafat, meninggal, digantikan oleh anak-anaknya. Ternyata dari sekian 10 anak-anak itu, putranya itu, tidak ada yang pantas untuk menjadi raja. Baik dari sisi keilmuan, kewibawaan, nggak pantas. Sehingga kemudian para menteri dan pejabat kerajaan itu kebingungan gitu. Kalau mereka angkat anaknya raja yang wafat ini, maka tidak ada yang pantas itu. Kerajaan akan semakin tidak memiliki kekuatan. Karena anaknya itu tidak memiliki kewibawaan, termasuk kecerdasan dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian mereka berpikir lagi untuk mencari Asomah itu, anak raja yang mereka gulingkan, yang mereka kudeta. Jadi mereka mengkudeta, tapi di sisi lain mereka butuh terhadap Asomah. Akhirnya Asomah pun dicari. Karena Asomah ini dikenal sebagai seorang yang cerdas. Asomah ini dikenal sebagai seorang yang pemberani. Jadi ada keberanian, kecerdasan gitu, yang dimiliki oleh Asomah. Akhirnya kemudian Asomah dicari lagi itu sama pejabat-pejabat kerajaan. Sampai kemudian akhirnya Asomah pun diangkat kembali menjadi raja. Nah itu rekan dakta yang dirahmati Allah. Jadi pernah ayahnya Asomah itu dibunuh dan kemudian dikudeta kerajaannya itu. Sampai kemudian akhirnya tampuk kepemimpinan kembali kepada anaknya itu bernama Asomah. Nah Asomah inilah adalah raja Habasyah atau Najasyi yang sejaman dengan Nabi Muhammad. Yang ketika dia hidup, yang ketika dia memimpin kerajaan Habasyah ini, dia memimpin dengan penuh keadilan. Yang karena sebab itulah kemudian Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah ke negeri Habasyah. Karena Najasyi ini, Asomah ini, adalah orang yang adil. Akhirnya rekan dakta yang dirahmati Allah, itulah alasan dan sekilas terkait dengan Raja Najasyi. Raja Asomah yang sempat kerajaannya itu ketika dipimpin oleh ayahnya itu dikudeta oleh orang-orang yang ada di istana sendiri, termasuk oleh pamannya sendiri. Sampai kemudian akhirnya Asomah kembali menjadi raja. Nah rekan dakta yang dirahmati Allah, inilah kemudian yang menjadi alasan kenapa Nabi memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah, karena keadilan dari Raja Najasyi tersebut. Sehingga ketika bulan Rajab tahun kelima kenabian, jadi 5 tahun setelah diangkatnya Nabi Muhammad, terjadi di bulan Rajab, itu maka berangkatlah para sahabat terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Dan 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita ini adalah termasuk para bangsawan yang mereka modal sendiri melakukan hijrah ke Habasyah itu. Jadi mereka mengorbankan jiwa, raganya, bahkan harta mereka korbankan. Jadi gelombang pertama ini, hijrah pertama ini hanya diikuti oleh sekitar 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Jadi ada sekitar 16 orang yang hijrah ke negeri Habasyah. Dan pada saat itu sahabat yang hijrah ke Habasyah ini dipimpin oleh sahabat Utsman bin Affan. Jadi perlu diketahui rekan dakta yang dirahmati Allah, penting sekali dalam setiap kita melakukan perjalanan atau safar, hendaklah ada di antara kita yang diangkat menjadi pemimpin, jadi amirus safar, pemimpin perjalanan. Makanya Nabi SAW tidaklah mengutus beberapa orang, melainkan pasti Nabi akan menentukan pemimpinnya, amirnya, amirus safarnya itu. Maka 16 orang ini yang akan berangkat hijrah ke negeri Habasyah itu dipimpin oleh Utsman bin Affan. Nah Utsman bin Affan pun tidak sendiri karena istrinya yaitu Ruqayyah yang merupakan putri Nabi SAW. Jadi Ruqayyah ini rekan dakta yang dirahmati Allah, pernah kita bahas kisahnya, yaitu terkait dengan bahwa Ruqayyah ini dahulunya adalah menikah dengan putranya Abu Lahab. Jadi ada 2 putri Nabi yang menikah dengan putranya Abu Lahab, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tapi ketika Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, bahkan ketika turunnya surat Al-Lahab, Abu Lahab memerintahkan kepada putranya Utbah dan Utaibah untuk menceraikan 2 putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum.
Maka kemudian setelah diceraikan, Ruqayyah itu menikah dengan Utsman bin Affan. Nah pada saat itu Utsman bin Affan ketika hijrah ke Habasyah membawa serta istrinya itu. Membawa serta istrinya. Dan Nabi menyebut bahwa Utsman dan Ruqayyah ini adalah merupakan orang yang pertama berhijrah bersama dengan istrinya setelah masa zaman Nabi Lut. Jadi orang yang pertama berhijrah itu bersama dengan istri itu adalah Utsman bin Affan. Dan rekan dakta yang dirahmati Allah, jangan kita bayangkan bahwa ketika mereka melakukan perjalanan hijrah ke negeri Habasyah gitu, mereka rombongan gitu. Tidak, mereka berangkat dalam kondisi gelap gulita di malam hari. Jadi mereka pergi secara sembunyi-sembunyi agar tidak terlihat, tidak terdengar dan tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena kalau orang kafir Quraisy mengetahui, tentu mereka akan menghalang-halangi kaum muslimin yang akan keluar dari Mekah itu. Sehingga mereka pun mengendap-endap di waktu malam hari untuk menuju ke sebuah tempat, yaitu namanya Pantai Asy-Syu'aibah. Pantai Syu'aibah ini letaknya di daerah Jeddah. Kenapa mereka ke pantai? Karena mereka akan menyeberangi lautan, Laut Merah itu. Maka kemudian mereka pun pergi meninggalkan Mekah. Bayangkan perjalanan dari Mekah menuju ke pantai Syu'aibah. Karena Mekah itu tidak ada pantai, jauh sekali. Yang ada pantai itu di daerah Jeddah. Jadi perjalanan dari Mekah ke Jeddah panjang sekali. Sampai kemudian ketika sampai di pantai Syu'aibah itulah kemudian mereka menyewa perahu. Jadi mereka harus mengeluarkan uang. Bayangkan terkandak tayang dari mati Allah. Jadi jangan dianggap perjalanan itu mudah. Mereka dari Mekah menuju ke Jeddah itu, ke pantai Syu'aibah itu jauh sekali. Dan diliputi oleh rasa takut. Kenapa? Karena kalau orang-orang kafir mengejar mereka atau kemudian membunuh mereka, itu bisa saja terjadi. Tentu ada kekhawatiran dalam diri mereka kalau orang kafir Quraisy mengetahui kepergian mereka, kepergian 16 orang menuju ke negeri Habasyah. Akhirnya qadarullah Allah berikan kemudahan bagi 16 orang yang hendak pergi ke negeri Habasyah tersebut. Akhirnya mereka pun menaiki perahu menyeberangi lautan. Menyeberangi lautan. Dan lautan tersebut adalah Laut Merah yang luar biasa, bisa saja ada ombak yang sangat besar. Itulah kenapa rekan dakta yang dari mati Allah kita diperintahkan sama Nabi untuk belajar berenang. Kata Nabi, ajarkan anak-anak kalian itu berenang, memanah dan berkuda. Padahal ketika Nabi bersabda itu di Mekah dan Madinah itu tidak ada pantai. Tapi Nabi perintahkan untuk belajar berenang. Belajar berenang. Karena ada satu keadaan di mana seperti yang terjadi pada kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah, di mana mereka melewati lautan. Nah ternyata kepergian 16 orang sahabat ini ke negeri Habasyah akhirnya tercium juga dan terdengar juga. Beritanya sampai ke telinga orang-orang kafir Quraisy. Maka kemudian mereka pun tidak membiarkan itu ada 16 orang yang pergi meninggalkan Mekah. Apalagi 16 orang ini adalah termasuk para bangsawan, orang-orang terhormat gitu. Akhirnya kemudian mereka pun mengejar. Mengejar 16 orang yang dipimpin oleh Utsman bin Affan ini, dikejar sama orang-orang kafir Quraisy. Tapi karena mereka telah bergerak cepat dan mereka sudah berangkat dan menaiki kapal atau menaiki perahu, maka kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy sia-sia. Ternyata apa? Ternyata sudah berangkat dan menyeberang. Atau sudah berangkat dan menyeberang. Jadi mereka tidak mendapati 16 orang sahabat yang keluar dari negeri Mekah itu. Nah alhamdulillah rekan dakta yang dirahmati Allah, perjalanan 16 orang sahabat menyeberangi lautan hingga akhirnya sampailah mereka ke negeri Habasyah. Dan benarlah apa yang disebutkan oleh Nabi, ternyata penduduknya itu baik.
tidak ada seorang pun yang berada di negeri tersebut melainkan mereka mendapatkan perlindungan. Kenapa? Karena rajanya adil. Rajanya tidak akan membiarkan seorang pun dizalimi, sehingga masyarakatnya pun berbuat adil, berbuat baik, karena mereka tahu bahwa raja tidak suka dengan orang-orang yang tidak berbuat adil atau berbuat zalim itu. Orang-orang yang berbuat zalim. Jadi ketika mereka sampai di sana, mereka mendapatkan perlakuan yang baik dari penduduk Habasyah tersebut, yang mayoritas mereka adalah beragama Nasrani. Akhirnya mereka pun tinggal di sana, rekan dakta yang dirahmati Allah, dengan perbekalan yang mereka bawa. Dengan perbekalan yang mereka bawa. Setelah melalui perjalanan yang sangat panjang, dari Mekah mereka harus ke Jeddah, dari Jeddah lalu kemudian mereka menaiki perahu untuk melewati lautan, hingga kemudian akhirnya mereka sampai di negeri Habasyah. Nah, sampai kemudian beberapa bulan lamanya mereka tinggal di sana, gitu. Namun meskipun mereka mendapatkan perlakuan yang baik, meskipun mereka di sana di negeri Habasyah itu aman, tapi tetap saja rekan dakta yang dirahmati Allah, kerinduan mereka terhadap negeri Mekah, kerinduan mereka terhadap negeri tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan tentu ada. Tentu saja mereka punya keinginan untuk kembali ke Mekah. Dan terutama adalah ingin kembali bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena perjalanan para sahabat ke negeri Habasyah ini tidak diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi tetap tinggal di Mekah. Hanya beberapa sahabat saja yang diperintahkan untuk keluar Mekah. Maka ketika berbulan-bulan mereka berada di Habasyah, mereka juga selalu mencari informasi terkait dengan keadaan di Mekah. Jadi mereka tidak berdiam diri. Selalu mencari keadaan. Setiap kali ada orang yang berasal dari Mekah atau melakukan perjalanan dari Mekah, mereka selalu mencari tahu bagaimana kondisi, bagaimana keadaan, bagaimana kehidupan di Mekah dan lain sebagainya itu. Hingga suatu ketika para sahabat 16 orang ini yang berada di negeri Habasyah itu suatu ketika mendengar sebuah cerita. Mendengar bahwa orang-orang Quraisy ini sudah masuk Islam. Masuk Islam. Jadi desas-desusnya itu sampai ke telinga para sahabat di negeri Habasyah bahwa orang-orang Quraisy itu telah masuk Islam. Nah, ternyata berita tersebut berawal dari ketika Nabi SAW pernah membacakan surat An-Najm itu. Jadi Nabi SAW sedang membaca surat An-Najm. Lalu kemudian di pertengahan surat itu ada kalimat fasjudu lillahi wa'budu. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia gitu. Ternyata ketika Nabi sedang membaca surat An-Najm itu dan orang-orang kafir itu mendengarkan, orang-orang Quraisy itu, sampai mereka itu terbawa dengan alunan surat An-Najm, sampai kemudian ketika Rasulullah membacakan ayat fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia, maka kemudian tiba-tiba orang-orang kafir Quraisy ikut bersujud itu. Saat Rasulullah SAW itu sujud, mereka ikut sujud gitu. Ketika mendengarkan surat As-Sajdah itu. Tapi sebenarnya ketika mereka sujud itu, mereka menyombongkan diri. Kami tidak beriman dan lain sebagainya. Mereka mencari-cari aslan. Tapi sujudnya mereka karena bacaan Nabi itu, sehingga kemudian tersiar, oh ternyata orang-orang kafir Quraisy masuk Islam. Gitu. Mereka ikut sujud bersama dengan Nabi SAW ketika dibacakan surat As-Sajdah. Tapi mereka sendiri tidak mengakui bahwa mereka mencari-cari aslan, bahwa mereka sujud itu bukan karena ingin masuk Islam dan lain sebagainya. Nah, tapi beritanya sampai ke Habasyah itu bahwa orang-orang kafir Quraisy telah masuk Islam. Inilah yang kemudian nanti akan menyebabkan sebagian sahabat pulang kembali ke Mekah. Namun rekan dakta yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan bagaimana kisah selanjutnya tentang kondisi para sahabat setelah mendengar kabar sebagian orang-orang kafir Quraisy masuk Islam, kembali di 107 FM Radio Dakta, rekan dakta yang dirahmati Allah.
Tadi sudah kita bahas terkait dengan berita yang sampai ke negeri Habasyah, di mana kaum muslimin mendapatkan kabar bahwa orang-orang Quraisy masuk Islam. Karena mereka bersujud ketika Nabi SAW membacakan surat An-Najm, bahkan sampai di akhir surat An-Najm, dan itu adalah termasuk surat As-Sajdah, ayat sajdah di ayat yang ke-62, fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Maka Nabi pun sujud. Ketika Nabi sujud, orang-orang Quraisy ternyata ikut sujud itu, sehingga dikira mereka itu masuk Islam. Tapi ternyata mereka mencari-cari alasan dan mereka tetap dalam kekafiran. Namun beritanya itu sampai ke negeri Habasyah bahwa orang-orang Quraisy telah masuk Islam. Inilah yang kemudian menyebabkan sebagian mereka bergembira. Mereka senang ketika mendapatkan kabar bahwa orang Quraisy masuk Islam. Sehingga mereka yang berada di negeri Habasyah itu berniat untuk pulang kembali ke Mekah. Akhirnya para muhajirin ini pun kembali ke Mekah itu. Ternyata setelah mereka sudah berjalan pulang menuju ke Mekah, rekan dakta yang dirahmati Allah, ternyata berita itu salah. Berita itu tidak benar bahwa orang-orang Quraisy itu tetap dalam kekafirannya, bahkan mereka semakin parah, semakin menjadi-jadi melakukan kekerasan terhadap kaum muslimin. Hingga kemudian ternyata mereka sudah terlambat, mereka sudah sampai di Mekah. Baru dapat kabar ternyata berita tentang keislaman orang-orang Habasyah itu tidak benar. Akhirnya kemudian mereka pun ketika melihat keadaan di Mekah sama saja, bahkan kemudian lebih parah, penindasan, intimidasi, bahkan kekerasan secara fisik dialami oleh banyak para sahabat, sehingga mereka pun berencana untuk kembali ke negeri Habasyah. Namun mereka pun bercerita dengan kaum muslimin tentang bagaimana kondisi di negeri Habasyah yang aman, yang berbeda dengan negeri Mekah. Meskipun mereka tinggal di negeri yang mereka tidak kenal orangnya gitu. Namun ternyata mereka mendapatkan perlakuan yang baik dan mereka bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya itu. Sehingga cerita itu mereka ceritakan gitu. Cerita terkait dengan kondisi Habasyah itu diceritakan kepada para sahabat yang tidak ikut hijrah ke Habasyah. Akhirnya kemudian mereka pun melakukan perjalanan hijrah yang kedua. Dan jumlahnya lebih banyak. Hijrah kedua ini ternyata lebih banyak. Kenapa? Karena mendengar kisah tentang bagaimana keamanan dan nyamannya tinggal di negeri Habasyah, mereka tidak mendapatkan tekanan, maka banyak di antara mereka yang akhirnya ikut ke negeri Habasyah. Maka tercatatlah dalam hijrah ke Habasyah yang kedua ini ada sekitar 83 orang laki-laki dan 19 orang perempuan. Sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri dalam Rahiqul Makhtum, itu ada sekitar 83 orang laki-laki dan 19 orang perempuan. Nah, akhirnya kemudian mereka pun kemudian berangkat, rekan dakta yang dirahmati Allah. Ada sekitar 80-an orang dan 80 orang ini terdiri dari kabilah yang berbeda-beda. Jadi suku Quraisy ini kan memiliki kabilah yang berbeda-beda. Ada kabilah-kabilah yang berpengaruh, di antaranya adalah Bani Hashim, itu adalah keluarga Nabi Muhammad. Ada Bani Umayyah gitu. Ini termasuk di antaranya adalah Utsman bin Affan. Ada Bani Abdussyam, ada Bani Naufal, ada Bani Asad, Bani Abad, Bani Abduddar, Bani Zuhrah, Bani Taim, Bani Makhzum, Bani Jum'ah, Bani Saham, Bani Adi dan Bani Amr serta Bani Al-Haris. Semua kabilah itu ternyata punya perwakilan yang mereka yang telah masuk Islam itu pergi hijrah itu. Nah, ternyata kaum Quraisy ini ternyata lebih semakin menjadi-jadi. Inilah yang menyebabkan mereka melakukan hijrah yang kedua ke negeri Habasyah. Jadi mereka melakukan hijrah yang kedua ke negeri Habasyah. Dan kemudian rekan dakta yang dirahmati Allah, akhirnya kemudian berangkatlah kaum muslimin ke negeri Habasyah untuk yang kedua kalinya. Dan ternyata mereka
memilih jalur yang berbeda. Jadi antara hijrah yang pertama dengan hijrah yang kedua itu ternyata memiliki jalur yang berbeda. Meskipun sama-sama mereka menyeberangi Laut Merah. Namun Syekh Al-Maghluz yang menulis salah satu buku yaitu Atlas Sirah Nabawiyah itu, beliau menyebutkan bahwa di hijrah yang kedua ini, hijrah ke Habasyah yang kedua ini, itu melewati Jeddah lalu kemudian singgah di daerah Sawakin namanya, hingga kemudian mereka melakukan perjalanan dari Sawakin itu menuju ke Habasyah itu, kerajaan Uksum Habasyah. Jadi ini perbedaan jalur yang ditempuh oleh sebagian para sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah itu. Dan rekan dakta yang dirahmati Allah, jadi kalau kita lihat gambaran terkait negeri Habasyah zaman dahulu itu ternyata adalah negeri yang sangat makmur, negeri yang sangat baik, bahkan menjadi pusat perdagangan, bahkan menjadi pusat peradaban, karena rajanya sangat adil, sehingga menjadi magnet bagi orang untuk mendatangi negeri tersebut. Bahkan termasuk di antara para sahabat yang jauh-jauh dari Mekah, mereka datang ke negeri Habasyah karena mendengar keadilan negerinya, keadilan rajanya, sehingga mereka kemudian ingin tinggal di negeri tersebut itu. Namun pada kenyataannya sekarang ini rekan dakta yang dirahmati Allah, justru negeri Habasyah yang sekarang menjadi negeri Ethiopia pernah dilanda kelaparan yang sangat dahsyat luar biasa. Nah, tidak lain adalah karena penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang Barat itu terhadap negeri-negeri Islam, apalagi di negeri Afrika. Makanya bahkan kemudian negeri Afrika itu dijadikan sebagai tempat untuk uji coba. Sebagiannya adalah senjata biologi seperti penyakit dan lain sebagainya itu. Kenapa? Karena mereka dianggap sebagai negeri terbelakang. Padahal dulunya pernah ada kerajaan yang begitu sangat terkenal, yaitu kerajaan Habasyah ini. Dan rekan dakta yang dirahmati Allah, dari perjalanan hijrah para sahabat ke negeri Habasyah ini, kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat berharga. Di antaranya adalah bahwa Nabi SAW sebagai pemimpin itu memikirkan keselamatan para sahabat dan memikirkan bagaimana para sahabat bisa mendapatkan perlindungan tanpa harus mengorbankan agama. Meskipun Nabi SAW tahu para sahabat bersabar dalam kondisi mereka mendapatkan tekanan di Mekah, mendapatkan siksaan, mereka bersabar. Namun sebagai seorang pemimpin, Nabi tetap memikirkan bagaimana caranya agar para sahabat ini terlindungi atau paling tidak teringankan dari kejahatan dan keburukan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Yang kedua, rekan dakta yang dirahmati Allah, akidah, keimanan adalah hal yang paling utama. Lebih utama daripada kecintaan terhadap tanah air. Sehingga kalau mereka memilih antara mempertahankan akidah dengan tetap tinggal di negara tempat mereka dilahirkan, tentu yang paling utama adalah mempertahankan akidah. Meskipun mereka harus meninggalkan tanah air tempat mereka dilahirkan. Karena kecintaan kepada agamalah yang paling utama, dan inilah yang melandasi perjalanan mereka hijrah ke negeri asing, dan mereka harus mengalami kesulitan. Jadi mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh, bahkan kemudian menyulitkan gitu, meninggalkan negeri tempat mereka dilahirkan. Kenapa? Untuk mempertahankan agama. Ini menunjukkan pada zaman tertentu bahwa agama, akidah, keimanan itu adalah perkara yang sangat penting. Sehingga lebih baik orang meninggalkan negerinya untuk mempertahankan agamanya, untuk mempertahankan keimanannya. Inilah hal yang paling penting. Oleh karena itu, kita perlu belajar dari bagaimana para sahabat mempertahankan keimanan dan akidahnya meskipun mereka harus meninggalkan negeri tempat mereka dilahirkan. Yang ketiga, rekan dakta yang dirahmati Allah, kita bisa mengambil pelajaran dari hijrahnya para sahabat ke Habasyah ini, bahwa membangun basis baru bagi dakwah Islam dan perluasan penyebaran
dakwah Islam itu sangat penting. Kenapa? Karena Nabi SAW itu dan para sahabat hanya berdakwah di Makkah, maka mereka perlu cari daerah alternatif. Makanya nanti Nabi SAW bukan hanya ke negeri Habasah, Nabi akan pergi ke negeri Taif, gitu. Sampai kemudian nanti di Madinah. Itu tidak lain rekan-rekan yang dirahmati Allah, adalah bagian daripada perluasan penyebaran dakwah Islam. Jadi ada beberapa negeri yang didatangi oleh para sahabat atau kemudian oleh Nabi sendiri. Termasuk diantaranya adalah Habasah, Taif, dan nanti terakhir adalah negeri Madinah. Negeri Madinah. Dan para sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah itu, sebagian besarnya nanti akan hijrah juga ke Madinah. Tapi setelah perang Khaybar. Setelah perang Khaybar, mereka dari Habasyah menuju ke Madinah. Nah, rekan-rekan yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh para sahabat yang hijrah ke Madinah, yang hijrah ke Habasyah ini tidak lain adalah perang psikologis pada zaman dirahmati Allah. Kenapa? Karena ketika mereka hijrah ke negeri Habasyah, tentu orang-orang Habasyah akan berpandangan, oh ternyata mereka terusir dari negeri mereka sendiri. Berarti negeri mereka itu, Mekah itu tidak aman. Dan orang yang hijrah itu adalah orang-orang terkemuka. Orang-orang baik. Orang-orang baik. Dan mereka adalah orang-orang terhormat. Para bangsawan di negerinya pada saat itu. Sehingga perjalanan mereka itu keluar dari negeri Mekah menuju negeri Habasyah itu bukanlah sesuatu hal yang sia-sia. Bahkan memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Makanya nanti rekan-rekan yang dirahmati Allah, sampai orang kafir Quraisy mengutus utusan mereka itu Amr bin As untuk apa? Menjemput kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah gitu. Artinya apa? Bahwa kepergian mereka itu, kepergian para sahabat itu orang-orang penting. Orang-orang yang memiliki kedudukan terhormat di negeri mereka di Mekah itu. Nah, jadi rekan-rekan yang dirahmati Allah, inilah diantara hikmah perjalanan Nabi SAW, bahwa salah satu diantara tujuan hijrah itu adalah agar Islam tersebar kemana-mana, termasuk ke negeri Habasyah. Makanya Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis itu, kata Nabi SAW, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, la yablughanna hadal amru ma balaghal lailu wan naharu wala yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadad din bi'izzi azizin aw bidzulli dzalilin izzan yu'izzallahu bihil islam wa dzullan yuzillullahu bihil kufur. Sungguh agama Islam ini akan sampai ke bumi yang dilalui oleh malam dan siang. Allah tidak akan melewatkan seluruh kota dan pelosok desa kecuali memasukkan agama ini ke daerah itu. Dengan memuliakan yang mulia, merendahkan yang hina, yakni memuliakan dengan Islam dan merendahkan dengan kekufuran. Jadi Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa agama Islam ini akan sampai ke bumi yang dilalui oleh malam dan siang. Artinya akan tersebar ke beberapa dunia. Namun tersebarnya Islam ke pelosok dunia itu tidak dengan sendirinya, harus ada sebab. Nah, salah satu sebabnya adalah dakwah. Sehingga kepergian para sahabat itu ke beberapa negeri itu adalah merupakan sunatullah dalam dakwah, menyebarkan Islam. Makanya setelah Rasulullah wafat itu banyak para sahabat yang wafatnya itu tidak di Madinah. Kenapa? Karena mereka rata-rata pergi berhijrah, berdakwah, hingga banyak di antara mereka yang wafat di tempat mereka dakwah itu. Maka rekan-rekan yang dirahmati Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Islam akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Namun tersebarnya Islam itu harus tidak diiringi dengan usaha daripada kaum muslimin untuk berdakwah. Nah, oleh karena itu maka kekuatan Islam akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Dan kita akan lihat bagaimana nanti setelah Rasulullah wafat, satu persatu kekuatan dunia itu ditaklukkan oleh Islam. Termasuk runtuhnya Persia di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kemenangan
kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan rekan dakta yang dirahmati Allah, bagaimana kelanjutan perjalanan hijrah para sahabat ke Habasyah yang kedua ini, yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan hijrah ke Habasyah yang pertama. Kalau hijrah ke Habasyah yang pertama itu hanya sekitar 16 orang, hijrah ke Habasyah yang kedua itu diikuti oleh sekitar 80 lebih kaum muslimin. Maka inilah yang kemudian membuat orang-orang Quraisy menjadi cemas. Mereka khawatir kalau kemudian kaum muslimin membangun kekuatan baru, mempengaruhi kerajaan-kerajaan atau mempengaruhi negeri-negeri yang ada di sekitar Jazirah Arab. Sehingga orang-orang Quraisy berkepentingan untuk mengembalikan kaum muslimin yang keluar Mekah itu, agar jangan sampai mereka membangun kekuatan di luar Mekah. Sehingga orang-orang kafir Quraisy pun berusaha bagaimana caranya agar kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah itu bisa kembali lagi ke Mekah. Maka akhirnya kemudian orang-orang Quraisy itu mengutus salah seorang utusan, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Jadi ada dua orang yang diutus, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Apa tugas Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah? Tugasnya adalah menjadi diplomat, menjadi utusan orang-orang Quraisy untuk bernegosiasi kepada Raja Najasyi, penguasa Habasyah pada saat itu. Tujuannya adalah bernegosiasi agar bagaimana caranya Raja Najasyi itu mengusir dan mengeluarkan para pengungsi, yaitu kaum muslimin di negeri Habasyah tersebut. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy itu merencanakan dengan sangat matang itu. Dan mereka pun bekerja keras bagaimana caranya agar bisa mengembalikan orang-orang yang hijrah ke negeri Habasyah, itu kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, kenapa yang dipilih adalah Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah? Itu bukan pilihan asal-asalan gitu. Mereka memilih Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Kenapa? Karena dua orang ini dikenal sebagai orang yang cerdas dan ahli diplomasi. Dan Amr bin As dikenal sebagai orang yang memiliki wawasan yang sangat luas. Bahkan Amr bin As itu termasuk orang yang pernah ke negeri Habasyah dan bertemu dengan Raja Najasyi. Jadi wawasannya sangat luas dan kemudian pengalamannya juga sangat banyak itu. Sehingga Amr bin As karena pernah ke negeri Habasyah dan pernah bertemu dengan Raja Najasyi, sehingga paling tidak Raja Najasyi tidak asing dengan Amr bin As itu. Ini yang dipilih oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan kemudian bukan hanya mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, tapi juga memberikan hadiah kepada Raja Najasyi. Hadiah yang sangat banyak, terutama adalah kerajinan tangan yang terbuat dari kulit binatang itu. Jadi dahulu banyak sekali kerajinan tangan yang terbuat dari kulit binatang, baik karpet yang terbuat dari kulit atau kemudian perkakas-perkakas seperti kantong air dan lain sebagainya, selimut dan lain sebagainya terbuat dari kulit binatang. Nah, itu sengaja dipilihkan yang terbaik untuk menjadi hadiah agar bisa mempengaruhi Raja Najasyi itu. Dan bahkan rekan dakta yang dirahmati Allah, kecerdasan Amr bin As ini dipakai untuk mempengaruhi para uskup. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa Habasyah ini dipimpin oleh Asoma yang beragama Nasrani. Dan penasehat-penasehat kerajaan kebanyakan adalah uskup-uskup. Jadi penasehat kerajaan itu adalah uskup-uskup yang dianggap sebagai orang-orang suci dalam agama Nasrani itu. Maka Amr bin As ini tahu celahnya bagaimana bisa menguasai Raja Najasyi, maka salah satunya adalah bagaimana mempengaruhi para uskup. Nah, bagaimana Amr bin As mempengaruhi para uskup sebelum bertemu dengan Raja Najasyi? Kembali di 107 FM, rekan dakta yang dirahmati Allah, kita kembali dalam pembahasan terkait dengan hijrahnya kaum muslimin ke negeri Habasyah. Dan tadi sudah kita bahas terkait dengan bagaimana upaya orang kafir Quraisy untuk mengembalikan kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah dengan mengirimkan dua orang, yaitu Amr bin As dan
Abdullah bin Abu Rabi'ah. Jadi dua orang ini memiliki misi untuk mengembalikan kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah. Maka upaya yang dilakukan oleh Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini adalah bagaimana mempengaruhi Raja Najasyi. Maka agar kemudian misinya ini mulus, maka Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini pun membawa hadiah yang sangat banyak untuk sebagai hadiah yang diberikan kepada Najasyi. Yang kedua, mereka melakukan riswah, suap terhadap para uskup yang tidak lain adalah para penasehat kerajaan, karena Raja Najasyi dan masyarakat Habasyah pada umumnya adalah beragama Nasrani, sehingga ada orang-orang yang sangat dihormati dalam kerajaan tersebut dan mereka memiliki kedudukan sebagai penasehat kerajaan, yaitu para uskup. Maka akhirnya sebelum Amr bin As ini bertemu dengan Raja Najasyi, maka mereka bertemu dengan para uskup dengan memberikan hadiah. Ini cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, yaitu untuk mempengaruhi para uskup sebagai penasehat kerajaan agar mendapatkan dukungan ketika nanti mereka, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini bertemu dengan Raja Najasyi. Inilah salah satu di antara cara trik kotor yang dilakukan oleh Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk mempengaruhi para uskup tersebut. Lalu kemudian mereka menghadap Raja Najasyi. Nah, ketika menghadap Raja Najasyi, Amr bin As itu tidak langsung mengutarakan keinginannya, tidak langsung menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya, tapi kemudian memberikan Raja Najasyi ini hadiah terlebih dahulu. Memberikan hadiah. Nah, ini cara-cara bagaimana diplomat Quraisy ini menarik hati Raja Najasyi dan juga para penasehat kerajaan, yaitu para uskup. Ini trik-trik yang dilakukan oleh Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Sampai kemudian ketika bertemu dengan Raja Najasyi setelah memberikan hadiah, lalu kemudian Amr bin As pun berkata itu, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibn Hisham dalam sirah beliau. Amr bin As berkata, "Ayyuhal malik, innahu qad dawa ila baladik, minna gilmanun sufaha'u, faraqu dina qaumihim, walau yadkhulu fi dinik, wa ja'u bidinin ibtada'uh, la na'rifuhu nahnu wala anta. Wa qad ba'asana ilaika fihim ashrafu qaumihim min abaihim wa a'mamihim wa asyairihim litaruddahum ilaihim, fahum a'la bihim ainan, wa a'lamu bima abu alaihim wa atabuhum fihi." Wahai Paduka, sesungguhnya telah menyusup ke negeri Paduka anak-anak muda kami yang tidak waras. Mereka meninggalkan agama kaumnya dan tidak masuk kepada agamamu. Mereka membawa agama yang mereka ciptakan sendiri. Kami tidak mengenal agama tersebut, begitu pula Paduka. Sungguh kami diutus ayah-ayah mereka, paman-paman mereka, dan keluarga besar mereka untuk membawa pulang mereka kepada kaumnya. Karena kaumnya lebih paham apa yang mereka katakan dan lebih mengerti apa yang mereka cela. Inilah perkataan Amr bin As untuk mempengaruhi Raja Najasyi. Dan didukung oleh para uskup yang telah disuap, telah diberikan hadiah itu. Sehingga kemudian para uskup ini berdiri di belakang Amr bin As, mendukung apa yang diucapkan oleh Amr bin As. Dan inilah fitnah dan cara kotor inilah yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap para da'i, para duat. Jadi mereka mengarang cerita atau mereka mencoba mempengaruhi Raja Najasyi agar kemudian kaum muslimin dikeluarkan dari negeri Habasyah itu, dari negeri Habasyah. Jadi inilah salah satu tujuan utama orang Quraisy mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Jadi mencoba untuk mempengaruhi Raja Najasyi. Poin pertama gitu, yang disampaikan oleh Amr bin As, yang pertama mereka menyebutkan bahwa
kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasah itu adalah para penyusup. Para penyusup gilmanun sufahau, yaitu para pemuda yang tidak waras. Penyusup para pemuda yang tidak waras. Jadi dianggap mereka ini adalah orang-orang yang buruk gitu. Dan dianggap sebagai penyusup, padahal mereka datang ke negeri Habasah dengan meminta izin. Tidak datang tanpa harus kemudian meminta izin. Jadi mereka itu, para sahabat itu mengerti mereka hidup di negeri orang, mereka pun minta izin. Jadi tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang Quraisy bahwa mereka adalah para penyusup. Nah, kalimat para penyusup ini untuk memberikan kesan yang buruk terhadap kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasah. Dan yang kedua, mereka menggambarkan bahwa para penyusup ini, para sahabat ini adalah anak-anak muda yang gak waras gitu. Dianggapnya adalah orang-orang yang buruk perangainya, padahal mereka adalah orang-orang yang terbaik dari sisi akhlaknya, termasuk Utsman bin Affan. Yang ketiga yang diungkapkan oleh Amr bin As ini untuk mempengaruhi agar kemudian Raja Najasyi itu pun benci terhadap kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah itu, dengan mengatakan faraqu dina qaumihim walam yadkhulu fi dinik. Mereka itu meninggalkan agama kaumnya dan tidak masuk kepada agamamu, wahai Tuhan. Jadi mereka meninggalkan agama kaumnya, meninggalkan agama mayoritas masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Yang kedua, supaya Raja Najasyi ini berpihak kepada Amr bin As, sampai mengatakan walam yadkhulu fi dinik, dan mereka juga tidak masuk agamamu, tidak beragama seperti agama yang kau anut itu. Gitu. Waja'u bidini ibtada'uhu. Mereka membawa agama yang mereka ciptakan sendiri. Jadi mereka membawa agama yang diciptakan sendiri. Jadi mereka membawa agama yang mereka ciptakan sendiri. Jadi seolah-olah mereka menciptakan agama sendiri, padahal mereka tahu bahwa agama yang dianut oleh kaum muslimin adalah agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad tersebut. Bahkan kemudian la na'rifuhu nahnu wala anta. Kami tidak mengenal agama tersebut, begitu pula Paduka enggak kenal agama tersebut itu. Agamanya aneh itu. Jadi mulailah kemudian mempengaruhi Raja Najasyi. Kemudian waqad ba'asana ilaika fihim asrafu qaumihim min abaihim wa a'mamihim wa asyaratihim. Dan kami gitu, diutus oleh ayah-ayah mereka itu, orang tua mereka, oleh paman-paman mereka dan keluarga besar mereka untuk membawa mereka pulang kepada kaumnya. Jadi ini adalah perkataan dusta. Mereka mengatasnamakan keluarga, mengatasnamakan orang tua, keluarga besar dan paman-paman mereka. Meskipun memang ada sebagian mereka paman-pamannya yang masih kafir itu dan menginginkan mereka pulang. Namun secara garis besar, Amr bin As ini agar kemudian meyakinkan Raja Najasyi bahwa kehadirannya itu adalah untuk membawa pulang kembali, dan seolah-olah mereka itu, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini adalah diutus oleh keluarga mereka, keluarga kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasah. Akhirnya inilah cara-cara kotor yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Menghalalkan segala cara dan kemudian melakukan pembusukan atau menyerang kepribadian para sahabat yang mulia yang hijrah ke negeri Habasah, dengan mengatakan bahwa mereka itu adalah para penyusup dan mereka adalah para pemuda yang tidak waras itu. Jadi anggapnya orang-orang yang bermasalah itu. Justru kalau kita lihat yang bermasalah adalah orang-orang kafir Quraisy, hingga menyebabkan kaum muslimin keluar dari negeri Habasah. Tapi dibalik justru dianggapnya mereka ini adalah orang-orang bermasalah itu, para pemuda-pemuda yang bermasalah gitu. Karena sebagian besar yang hijrah ke negeri Habasah itu para pemuda. Dan mereka yang memiliki kedudukan sebagai bangsawan gitu. Akhirnya, rekan dakta yang dirahmati Allah, apakah kemudian apa yang diucapkan oleh Amr bin As ini bisa mempengaruhi Raja Najasyi gitu. Ternyata benarlah prediksi Rasulullah bahwa Raja Najasyi itu adalah orang yang adil. Orang adil itu, rekan dakta yang dirahmati Allah, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain.
Orang yang adil itu adalah orang yang ketika mereka mendapatkan sebuah berita, dia akan cek and recheck. Dia akan bertabayun untuk mencari kebenaran terkait dengan berita yang sampai kepada telinganya tersebut. Ini orang yang adil. Makanya kita bisa belajar dari Raja Najasyi tentang keadilan itu, di mana seseorang itu tidak akan mudah terpengaruh oleh berita yang sampai kepadanya. Sehingga Raja Najasyi itu marah. Kenapa? Karena dia tahu orang ini mencoba untuk memprovokasi, mencoba untuk mempengaruhi dari cara bicaranya itu. Maka kemudian Raja Najasyi menjawab apa yang disampaikan oleh Amr bin As. Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan kaum yang meminta perlindungan kepadaku. Jadi kalau Amr bin As bilang ini adalah para penyusup, tapi kata Raja Najasyi, saya tidak akan memberikan kaum yang meminta perlindungan kepadaku. Artinya apa? Mereka kaum muslim itu datang ke negeri Habasah itu minta izin dan menghadap kepada Raja Najasyi meminta perlindungan. Jadi tidak menyusup, tidak ilegal. Artinya apa? Raja Najasyi mengetahui keberadaan kaum muslimin di negeri Habasah. Mereka bukan menyusup. Mereka meminta izin. Sehingga kata Raja Najasyi, saya tidak akan menyerahkan kaum yang meminta perlindungan kepadaku. Tinggal di negeriku dan memilih kami daripada yang lainnya. Artinya para Raja Najasyi itu mengerti. Ada banyak negeri, ada banyak daerah. Kenapa kemudian mereka datang ke negeri Habasah itu? Sehingga Raja Najasyi menghargai apa yang dilakukan oleh kaum muslimin yang memilih negeri Habasah sebagai tempat mereka tinggal, sebagai tempat mereka berlindung. Sehingga Raja Najasyi tidak sembarangan. Ada orang yang meminta perlindungan, tentu tidak disia-siakan. Akhirnya kata Raja Najasyi, kami akan panggil mereka dan kami tanyakan tentang apa yang dikatakan oleh kedua orang ini. Nah, inilah cara tabayunnya Raja Najasyi. Artinya Raja Najasyi akan panggil kaum muslimin untuk menanyakan tentang apa yang dikatakan oleh dua orang ini, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dan jika betul kedua orang ini, maka saya akan serahkan kepada mereka. Dan jika mereka itu tidak seperti apa yang dikatakan oleh keduanya, maka saya tidak akan menyerahkannya. Dan saya akan melindungi mereka dengan sebaik-baiknya. Nah, itu perkataan Raja Najasyi kepada Amr bin As. Artinya apa? Ini kelihatan sekali karakter seorang pemimpin yang tidak mudah dipengaruhi. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, kita bisa belajar tentang bagaimana sikap Raja Najasyi sebagai seorang pemimpin yang cerdas itu. Seorang pemimpin yang adil, sehingga ketika dia dihadapkan dengan dua orang yang mencoba untuk mempengaruhi Raja Najasyi agar mengembalikan kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasah, tapi justru Raja Najasyi tidak terpengaruh. Dia benar-benar menjadi orang yang adil, sehingga kemudian dia ingin bertabayun, ingin meng-cross-check terkait dengan berita yang disampaikan oleh Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dia ingin melihat apakah benar perkataan tersebut atau hanya karangan saja. Inilah ciri seorang pemimpin yang memiliki integritas, di mana dia bertabayun sebelum memutuskan sebuah keputusan. Jadi inilah kelebihan daripada Raja Najasyi. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, waktu jualah yang memisahkan kita, dan insyaallah dalam kesempatan yang akan datang kita akan kembali membahas terkait dengan bagaimana gagalnya diplomasi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk mempengaruhi Raja Najasyi mengusir kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah. Baik rekan dakta yang dirahmati Allah, ana hukum fillah Muhammad Hussein ditemani oleh Mas Bagus. Mohon pamit dan undur diri dari ruang dengar rekan dakta sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Segala yang benar tentu datang dari Allah, yang salah dari pribadi kami yang dhaif. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.